Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Triana Dila, MPM 50259. Saya berasal dari kelas 4B PGSD. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, judul besar kita pada hari ini yaitu pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Subjudul yang pertama yaitu dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Yang sub kedua yaitu rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Kurikulum 2013. Dasar pertimbangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi seperti tantangan internal maupun tantangan eksternal. Yang pertama yaitu tantangan internal, maksudnya tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi, lulus, standar pendidikan, dan standar tenaga pendidikan, serta standar sarana prasarana, serta standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang kedua yaitu tantangan eksternal, maksudnya globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya. Hasil survei Trends in Indonesia Math and Science oleh Global Institute pada tahun 2007 yaitu hanya 5% siswa Indonesia yang mampu mengerjakan soal berkategori tinggi yang memerlukan penalaran. Prosedur penyusunan kompetensi dasar kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan baru, SK sampai dengan KD lama, mata pelajaran per kelas dengan KTSP 2006. Dievaluasi melalui mempertahankan SK sampai dengan KD lama sesuai dengan SKL baru. Yang kedua, merevisi SK sampai dengan KD lama disesuaikan dengan SKL baru. Yang terakhir yaitu menyusun SKKD baru. Lalu dievaluasi menjadi sumber kompetensi atau mapel per kelas. Selanjutnya kompetensi inti, kompetensi dasar. Tema kurikulum 2013 yaitu kompetensi lulusan, isi, struktur, proses pembelajaran, penilaian, silabus, buku. Kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif itu memiliki 3 yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. 3. Kompetensi masa depan, maksudnya kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, serta berkemampuan mempertimbangkan segi moral sesuatu permasalahan dan lain sebagainya. Yang keempat, fenomena negatif, maksudnya mengemukakan perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian seperti mencontek, dan lain-lain. 5. Persepsi masyarakat, maksudnya pendidikan terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif atau pengetahuan. Kemudian pemerintah juga mengkaji ulang kurikulum 2006 atau dikenal dengan kurikulum KTSP. Berdasarkan hasil kajian tersebut ditemukan beberapa permasalahan di dalam kurikulum KTSP yang harus diperbaiki melalui kurikulum 2013. Kurikulum darurat. Dasar pertimbangan kurikulum darurat yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, serta tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga yang menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Kurikulum paradigma baru. Dasar kurikulum paradigma baru yaitu yang mempertimbangkan pada penyusunan jam pelajaran agar sekolah bisa merdeka dalam menyusun jam pelajaran tersebut.
dan pendekatan pembelajaran lebih fleksibel serta struktur kurikulum kegiatan intrakurikuler pada kegiatan proyek. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013 menuntut kurikulum untuk memperlihatkan dan mempertimbangkan aspek peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum sehingga nantinya pada saat pelaksanaan kurikulum apa yang menjadi tujuan kurikulum akan tercapai secara optimal. Rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Rasiologis pengembangan kurikulum darurat muncul sebagai jawaban atas keterbatasan dalam proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Rasiologis pengembangan kurikulum paradigma baru. Rasiologis pengembangan kurikulum paradigma baru dalam proses pelaksanaan pembelajaran, satuan pendidikan tidak terbatas pada satu pendekatan saja, berbeda dengan K13 yang hanya menggunakan pendekatan saintifik. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran tematik, inquiry, kolaborasi mata pelajaran, ataupun panduannya sesuai dengan peraturan menteri. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Aini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.